got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Meliana dengan NIM 126. Nama saya Rizky Seladilan Bromoko dengan NIM 135. Kita dari kelompok 12 yang bertemakan pengakuan terhadap negara baru. Sebuah politik yang berdampak hukum. Teori konstitutif yang menganggap bahwa suatu negara belumlah diakui keberadaannya jika belum pernah secara formal diakui oleh negara yang telah berdiri sebelumnya, atau bisa disebut de jure. Lalu ada teori deklarasi menyatakan bahwa keberadaan suatu negara adalah fakta yang tidak membutuhkan pengakuan resmi dan formal dari negara yang telah berdiri sebelumnya. Pengakuan dari negara lain semata-mata hanya merupakan tindakan deklaratif biasa yang tidak memiliki implikasi hukum, atau bisa kita sebut de facto. Sebuah politik yang berdampak hukum, pengakuan memiliki fungsi politik dan fungsi hukum. Fungsi politik yang diperoleh dari pengakuan adalah negara yang diakui itu diterima sebagai pribadi internasional dalam interaksinya dengan negara yang memberi pengakuan, sehingga kedudukan dan tindakan-tindakannya diakui memiliki konsekuensi politik yang tegas. Meskipun fungsi politik dan hukum sering dikaburkan dalam pengakuan ini, akan tetapi setidaknya pemberian pengakuan ini akan berakibat peran politik dari negara yang diakui akan semakin besar dalam sistem internasional, terutama dalam pemeliharaan perdamaian internasional. Suatu negara atau pemerintah tidak akan mendapatkan status dari negara lain kecuali negara tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan, yaitu dari maksud teori konstitutif. Namun bukan berarti bahwa negara tersebut tidak ada. Maka jika dilihat dari hal tersebut, negara tetap ada meskipun tidak diakui. Negara tersebut hanya dapat mengadakan hubungan dengan negara yang mengakuinya. Pada waktu komunis Cina berkuasa, negara Cina ini tetap ada meskipun Amerika Serikat tidak mengakuinya. Tapi negara Cina tidak dapat melakukan hubungan dengan Amerika Serikat sampai Amerika Serikat memberikan pengakuannya. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa muncul atau lahirnya suatu negara adalah suatu peristiwa yang tidak langsung mempunyai ikatan dalam hukum internasional. Pengakuan dalam hukum internasional merupakan persoalan yang sangat kompleks karena juga menyangkut persoalan hukum dan politik. Dalam masalah pengakuan memang sulit untuk memisahkan secara jelas unsur politik dan hukum, karena pengakuan dalam penolakan pengakuan oleh suatu negara biasanya dipengaruhi oleh pertimbangan politik, namun konsekuensinya terkait secara hukum. Pengakuan internasional kepada suatu negara. Pemerintah atau beligeransi cenderung menonjolkan aspek kepentingan. Ada atau tidaknya suatu kepentingan politik akan berpengaruh terhadap diberikannya atau tidak suatu pengakuan. Dalam kebanyakan kasus mengenai kelahiran negara baru, pengakuan adalah kebijakan politik suatu negara yang mengakui negara tersebut dan mungkin memiliki akibat. Yang pertama, pengakuan adalah kebijakan pribadi. Negara bebas untuk mengakui suatu negara tanpa memperhatikan sikap negara lain. Yang kedua, pengakuan adalah suatu discretionary act, yaitu suatu negara mengakui negara lain kalau dianggapnya perlu. Spanyol baru mengakui Peru setelah 75 tahun negara tersebut memproklamasikan kemerdekaannya. Dan yang B, Belanda baru mengakui Belgia pada tahun 1838 setelah negara tersebut merdeka pada tahun 1831. Sekian presentasi dari kami. Jikalau ada salah kata, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.